Halo Sobat saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Bung Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Kita sudah lihat, Siap. Bung Rasman, sehat? Terima kasih, sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke kediaman saya, rumah yang kecil ini, Adinda. Kami juga berterima kasih sudah bergabung. Siap. Bung Rasman. Untuk iNews on call. Thank you, Bung Rasman. Siap. Bung Rasman, kalau kita lihat pra-peradilan Peggy Setiawan akhirnya berjalan. Dan ini adalah pertaruhan bagi Peggy Setiawan. Iya. Kemudian dirinya membuktikan bahwa ia tidak bersalah Ya. dalam kasus Peggy. Kita sudah lihat bagaimana rangkaian permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup. Bahkan mereka meminta segera dibebaskan Peggy Setiawan. Komentar Anda? Baik. Terima kasih, alhamdulillah. Saya barusan tadi mengikuti secara cermat semua materi gugatan yang disampaikan oleh beberapa pengacaranya yang dibacakan secara bergantian. Tapi yang saya tarik kesimpulan bahwa mereka fokus pada error in persona. Artinya ada kesalahan penangkapan, baik orang, baik nama, Betul. baik tempat dan lain-lain. Bahwa Peggy Setiawan ditangkap sekarang Yes. bukanlah Peggy alias Peron. Ya, menurut saya kalau mereka berkutat pada itu, rasa-rasanya kurang dalam. Karena penetapan tersangka itu punya bukti yang banyak. Keyakinan saya dari pihak penyidik. Kan gitu. Nah, karena itu kalau mencermati tadi, kemudian penekanan-penekanan bahasa, substansi, kok kayaknya mudah dipatahkan oleh pihak penjawab dalam hal ini tergugat atau termohon. Oke, Yaitu sebelum- dari Kibitkum Polda Jawa Barat. Sebelum jauh, Bung Rasman, Anda sebutkan bukti yang banyak. Kalau kita lihat kan yang tersiar di publik sampai per hari ini adalah ditunjukkan ada foto, Ya. ditunjukkan ada ijazah dan lain sebagainya. Iya. Tapi lagi dan lagi secara saintifik kita juga patut untuk mempertanyakannya apa relasinya dengan kemudian keterlibatan Peggy terhadap kematian dan dugaan perkosaan Vina. Yang saya dapat info, polisi setidak-tidaknya punya 5 alat bukti. 5. Ya. KUHAP mengatur 5 bukti. 1, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari Polda Jabar, info yang saya dapat, mereka punya 5 alat bukti. Padahal syaratnya cuma 2. Nah, salah satu bukti yang kuat adalah dalam di luar silent evidence atau suti surat atau dokumen evidence, tapi juga adalah speak evidence atau direct evidence. Apa itu? Saksi yang berbicara dari 70 saksi yang diperiksa terkait dengan siapa ini Peggy. 17 mengatakan itu adalah Peggy Setiawan alias Peggy Peron. Oh ya? Ya, Siapa itu 17 orang itu? yang diperiksa itu. Tentu saya nggak bisa buka siapa. Tapi 17 orang itu, informasi yang saya dapat, itu mengatakan itu adalah Peggy Setiawan alias Peggy Peron. Plus dari mereka yang ditahan sekarang, yang terpidana ini, 5 mengatakan bukan Peggy, 1 mengatakan itu adalah Peggy Setiawan. Kita jangan lupa, dalam teori ilmu hukum, tidak berarti banyaknya orang Betul. yang mengatakan bahwa si Peggy Setiawan bukan Peggy Setiawan. Betul. 1000 pun orang yang berbicara pada satu objek, maka nilainya cuma 1. Kualitasnya 1. Nah, untuk kebenaran itu nanti diuji kalau dia terkait dengan penetapan tersangka. Oke. Benar tidak sebagai penetapan tersangka? Saya kok nggak dengar mereka juga persoalkan di luar tersangka. Kan objek Prapit itu kan bukan tersangka saja. Penahanan, penyitaan. Tadi kan dipersoalkan sebetulnya. Iya, tapi tidak dalam. Mereka lebih pada error in persona, orangnya. Oke. Nah, Dari situ kan sebetulnya kan harusnya dengan mudah kalau memang Peggy Peron mereka yakini bukanlah Peggy Setiawan, seharusnya yang namanya penyitaan 2 sepeda motor itu, kemudian juga penahanan tidak mesti dilakukan. begini, 2016 polisi datang menggeledah rumah Peggy. Kan begitu ya? Betul. Lalu kemudian ditanya, di mana Peggy? Ibunya Peggy, Bu Kartini, mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Oke? Dalam konstruksi berpikir penyidik, boleh saja. Pada waktu itu mereka berpikir bahwa
dengan sudah ditangkap 8 orang, lalu ada 3 yang masih DPO, lalu kemudian jaksa menganggap, maaf ya, jaksa menganggap karena ini penyidikan, kemudian pemberkasan P21 kepada jaksa, itu dilakukan eksaminasi, pemeriksaan berkas, penuntutan dan penyidikan. Nah, karena itu mungkin jaksa menganggap ini sudah realistis, mereka nyatakan lengkap dan disidangkan. Tidak harus menunggu yang 3 lagi, kira-kira begitu. Nah, karena itu hakim juga ketika melakukan proses persidangan, mereka lihat di situ ada berbulan-bulan yang diperiksa itu saja dan pengakuannya memang mereka melakukannya berdasarkan bukti-bukti yang ditampilkan, lalu kemudian divonis. Nah, yang 3 ini menjadi hutang memang. Hutang, tetapi apa yang salah? Ya kita harus, saya sebagai praktisi hukum yang intelek, profesional, saya tidak boleh juga tidak berpikir cerdas dan independen. Mungkin di sini kekeliruannya pada waktu itu. Penyidiknya harusnya setelah keluar putusan itu mereka kejar yang 3 lagi. Tapi mungkin ada sesuatu, ada kegiatan lain yang lebih urgent sehingga mereka melupakan. Bisa juga mungkin keluarga pelapor. Dalam hal ini Pak Rudiana mungkin merasa sudahlah, cukup ini saja dulu dan sudah tangkap ke orangnya. Nah, setelah muncul film baru nongol lagi, nah polisi tangkap. Kira-kira begitu. Tapi tak semerta demikian lah, apalagi Pak Rudiana kan seorang penegak hukum, seorang polisi, harusnya dia mengerti betul dalam hal ini ia dalam posisi sebagai korban, semestinya pun dia akan berjuang, bahkan menjadi pendorong lah bagi sesama aparat juga di sana untuk memastikan siapapun yang ada di sana ditangkap. Dan pertanyaan publik juga ketika disebutkan ada bukti foto, kemudian ijazah dan sebagainya, artinya bahwa dokumen tersebut sudah ada di tangan oleh penyidik. Lantas mengapa kemudian yang sudah diketahui identitasnya sekian lamanya tidak ditangkap? Begitu. Begini, itu tadi yang saya katakan. Pertama, jaksa hakim, mereka melihat cukup, mereka sidangkan, divonis. Bisa jadi, kan saya bilang bisa jadi Pak Rudiana merasa sudahlah. Tapi kalau dalam konteks penegakan hukum, harusnya memang itu komprehensif. Yang 3 lagi itu harus dikejar. Persoalannya, Adinda, begini. Saya tanya ke penyidik, kenapa kok kalian mengkerucut ke 1 nama? Kenapa 3 jadi 1? Betul. Itu kenapa tidak dibilang yang baru kami tangkap baru 1, yang lain nyusul? Kenapa? Enggak, Bang. Kenapa? Karena kami sudah mencari data yang faktual, memverifikasi, dan kekuatan petunjuk justru datang dari mereka yang sekarang ditahan. Apa itu? Mereka yang ada dalam, Sudirman dan lain-lain. Misalnya, mereka mengatakan, Pak, sebenarnya DPO itu bukan 3, tapi 1. Jadi dari mereka, makanya saya katakan dari awal, ini adalah tindakan berubah-ubah yang tidak konsisten oleh mereka yang menjadi tersangka dan terpidana. Sehingga penyidik menjadi ngawur. Ngawur dalam pengertian sulit untuk mencari siapa pelakunya. Karena kecerdasan penyidik, karena kecerdasan penyidik, pendalaman penyidik, mereka meyakini bahwa pelaku itu adalah Peggy, bukan yang lain. Berarti kalau kemudian berdasarkan keterangan demi keterangan itu, pasti kita bisa dengan sederhana menyimpulkan ini tidak dilakukan, tidak dijalankan secara ilmiah proses investigation. Ada. Kemudian disebutkan lagi bahwa para terpidana sempat mengalami intimidasi, kekerasan dan sebagainya. Seberapa sahih kemudian apa yang disampaikan ini bisa bernilai, berbobot dalam kasus Peggy misalnya, dalam pengembangan kasus ini? Begini, itulah yang dikritisi oleh Pak Kapolri. Kenapa tidak dilakukan Scientific Crime Investigation? Ya kan? SCI. Tetapi jangan lupa, tanpa SCI pun bisa. Bahwa ada juga di situ visum. Bahwa ada juga keterangan surat, petunjuk, ada juga keterangan saksi. Data itu, saya katakan tadi, data itu cukup untuk menjadi bukti dibawa ke jaksa dan dipersidangkan. Jadi tidak menjadi hambatan, faktor itu hanya saja untuk memperkuat supaya jangan muncul asumsi negatif seperti sekarang, harusnya itu dilakukan. Sebelum jauh soal visum et repertum, disampaikan juga dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa dalam visum et repertum disebutkan bahwa ada luka-luka yang dialami oleh korban anak Vina, kemudian juga ada temuan, mohon maaf ya, sperma di dalam kemaluan. Yes. Tapi di sana tidak disebutkan
adanya identitas dari Peggy Setiawan yang mana disebutkan Peggy Setiawan juga turut melakukan kekerasan, bahkan diduga melakukan perkosaan terhadap korban anak Vina. Apakah kemudian hal itu tidak cukup menguatkan publik bahwa jangan-jangan benar ini bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron? Enggak, kan sudah saya katakan tadi. 17 orang yang diperiksa jadi yang 70 orang itu, 17 mengatakan Peggy Setiawan. Berarti hanya berdasar kesaksian? Tidak. Visum et repertum tidak begini. Itulah yang diterangkan Pak Suroto klien saya. Apa itu? Pertama, dulu kan berubah-ubah ini TKP-nya. Fakta yang sebenarnya 3 TKP. TKP pertama sebelum flyover. Persis di ingin pendakian, mau pendakian. Yang kedua kebun kosong, depan SMP 11. Yang ketiga di tengah flyover. Okay. Orang pertama yang menemukan Vina dan Eki adalah Pak Suroto. Saat itu dia sedang nongkrong di Polsek Talun bersama 2 orang polisi. Saya tanya, Pak, yang Bapak lihat apa? Saya lihat mukanya berdarah. Tidak dikenalin lagi wajahnya si Eki. Sedangkan si Vina masih minta tolong. Lalu saya tanya, apa yang terjadi dengan fisik dia? Pak, celananya, Pak. Celana dalamnya itu molor. Dan kelihatan memang sudah. Tapi dia tidak melihat malam itu. Dia tidak menduga kalau ini ada pembunuhan. Sebab dia melihat dan ada orang yang menyampaikan ini kecelakaan lalu lintas. Ya, saya pun sudah wawancari Suroto. Iya betul, saya sudah lihat itu. Dan dia pun tidak mengakui bahwa ia melihat Peggy di sana atau tidak melihat orang-orang yang dimaksudkan di sana yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan sebagainya. Betul, karena dia mendapat informasi dari seseorang yang lewat depan Polsek Talun. Okay. Pak, ini ada kecelakaan, dia kejar itu. Tapi belakangan, nah ini yang tidak didalami. Setelah ditetapkan tersangka, ketika dilakukan rekonstruksi, maka 2 penyidik Polda Jabar, 2 penyidik dari polisi, ditambah dengan 3 pelaku, bersama dengan Pak Suroto menunjukkan TKP dan ditunjukkan mereka benar. Pertama mereka di awal sebelum flyover, kemudian mereka kebun kosong, kemudian di tengah flyover. Apa keterangan yang diambil dari situ? Bahwa apa yang hasil dari visum et repertum itu sesuai. Apa yang sesuai? Ada pukulan benda tumpul terhadap fisik Eki dan Vina. Apa itu? Ketika mereka melakukan cek TKP, rekonstruksi, 3 pelaku menunjukkan, ini baloknya Pak. Ini baloknya, ini yang kami lakukan. Sedangkan benda tajam, bisa saja mereka sudah sembunyikan. Tapi ingat, mengenai keterlibatan Peggy, apa yang disampaikan Suroto kan tak serta-merta kemudian membuktikan keterlibatan Peggy di dalam kasus ini. Ya, dia tidak mengatakan memang tentang Peggy. Tapi saksi yang lain, yang terutama mereka yang sudah mendekam sekarang, mengatakan itu, termasuk 1 orang mengatakan itu adalah Peggy. Ketika diperiksa, para saksi-saksi yang 70 orang, mereka mengatakan itu adalah Peggy Setiawan. Itu dari keterangan yang itu. Sekarang keterangan surat. Apa itu yang paling serius? Bahwa saya menduga orang tua Peggy ikut terlibat dalam pelarian Peggy. Apa yang menjadi konteks? 1. Peggy Setiawan ketika berada di Bandung, namanya berubah menjadi Robi. Oke, ini dari saya loh, pertama kali mengeluarkan ini. Yang kedua, saudara Rudi Irawan, ayahnya Peggy, ketika berada di Bandung namanya Rudi Irawan. Ketika di Cirebon, ketika sampai di Bandung, dia berganti nama menjadi Ahmad Saprudi. Dia merubah kakak. Alasannya karena menikah lagi. Dari keterangan dia saja, Dinda, saya tampil salah satu TV swasta pada saat itu, kakaknya Peggy yang bernama Lucy itu mengatakan bahwa karena ibu tirinya tidak suka ada anak. Tapi ketika di acara interupsi hadir adiknya Peggy yang bernama Robi. Robi mengatakan bahwa itu hanya pergantian nama biasa. Dari sini saja ada perbedaan. Maksud saya, baik ayah Peggy, baik Pak Rudi, saya mencurigai dari perubahan identitas ini adalah upaya untuk menutupi bahwa Peggy diduga adalah pelaku dari kejahatan ini. Sasa saja apabila Anda berpendapat demikian. Yes. Tapi balik lagi, apabila kecurigaan itu tidak bisa dibuktikan korelasinya,
ini kemudian bisa berakhir hanya asumsi belaka, Gini, Bang Rasman? kalau teori pembuktian itu Adinda, itu adanya di pengadilan. Ada di pengadilan. Kalau udah bicara materi atau pokok perkara, kita lihat apakah berkas yang diajukan oleh Polda Jabar diterima oleh kejaksaan. Kalau ternyata dinyatakan lengkap berarti sidang. Itu satu. Terkait materi ya. Tapi terkait penetapan tersangka, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang, kita lihat putusan pra peradilan. Tapi kok saya melihat baik materi yang akan dibawa di persidangan nanti dan atau pra peradilan, kok saya melihatnya lemah. Termasuk alibi, Bang. Ini kan alibi menjadi satu faktor penting. Yes. Kami juga sudah menelusuri dan mewawancari berbagai saksi. Ada Ibnu yang disebutkan rekan sekerja dari Peggy yang meyakini bahwa pada saat kejadian itu Peggy ada di Bandung. Kemudian juga kontraktor alias pemborong dari rumah tersebut kami juga sudah mewawancarai bahwa meyakini betul bahwa Peggy ada di situ dan lain sebagainya, tidak balik ke Cirebon. Bagaimana Anda melihat bahwa alibi ini bisa menjadi jalan keluar bagi Peggy untuk bisa justru menjebak, tidak terlibat dari justru kasus menjebak. ini? Ketika saya tampil di Rakyat Bersuara, saya mencecar Pak Rudi Irawan. Apa pertanyaan saya? Di luar dia sudah ngaku memalsukan identitas, di luar mengaku nama anaknya Robi. Di situ dia kejebak. Apa itu? Ketika saya tanya, Pak, katanya Bapak punya bond, punya data, punya bukti pinjaman uang. Iya Pak. Oke, anak saya punya bond, kas bond. Oh iya, tahun berapa? 2016. Bulan berapa? Bulan Agustus, September, dan lain-lain. Saya tanya, di mana sekarang? Ada Pak. Oh hebat Pak, iya rapi Pak. Oke, saya tanya, sebelum itu ada nggak Bapak punya? 2015, 2016, 2017? Mana? Kok hanya itu yang Anda simpan? Loh, dia nggak bisa jawab. Artinya, sudah diduga ada desain. Satu lagi. Terus saya tanya, siapa yang simpan kasbonnya? Kami Pak. Sekarang saya tanya Adinda. Saya ini membangun rumah. Datang yang kerja pemborong. Oke? Terus pemborong saya katakanlah Adinda. Terus Adinda datang ke saya, Bang, saya kasbon dulu Bang. Saya kasihlah sekian juta. Saya tanya, yang nyimpan kasbonnya siapa? Saya atau Adinda? Selalu yang nyimpan kasbon itu yang minjamkan duit. Loh kok dia yang nyimpan? Ya kan bisa saja kalau hal itu kan ada dua pihak kan menerima hal itu kan sebagai resi kan resi pembayaran kan bisa saja. Itu oke, tapi dia nggak bisa jawab. 2017, 2018 nggak ada tuh datanya. 2016 ke bawah nggak ada tuh datanya. Jadi terpatahkan di situ dia. Makanya saya katakan ini adalah petunjuk. Petunjuk. Untuk Peggy Bang. Menurut Anda akan seperti apa upaya pertaruhan Peggy dalam kasus Vina untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan? Kalau Peggy memang saya lihat sudah upaya maksimal. Mereka sudah lakukan apapun, termasuk minta dukungan, pasang baliho, tanda tangan. Nah, kemudian sudah bonto opini. Saya pikir dia tidak pernah minta dukungan sih Bang. Orang secara sukarela berbondong-bondong untuk memberikan kuasa secara gratis. Ya kalau menurut saya dukungan publik, netizen dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Tapi saya hanya minta kita tetap patuh pada KUHP. Kita tetap patuh pada aturan. Sekarang teori pembuktian, kalau tersangkanya tidak benar menurut kuasa hukumnya, silakan ajukan pra peradilan, tunggu. Kalau ternyata ditolak, lanjut ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan. Tapi kalau versi saya yakin Peggy bersalah dan dihukum. Itu keyakinan saya. Tentu dalam frame presumption of innocence. Kenapa? Karena saya banyak mendalami perkara ini. Tapi saya nggak bisa buka semua. Berarti Abang meyakini bahwa pra peradilan yang diajukan oleh Peggy akan berakhir anti klimaks bagi dirinya. Ya. Dan perkara ini akan berhenti sampai Peggy. Tidak ada dua lagi. Itu perhitungan saya. Saya tidak mau menuduh ya, tapi keyakinan saya. Karena ini pertaruhan juga buat saya, Dinda. Kalau saya salah menilai, maka saya juga akan jeblok sebagai seorang praktisi. Tapi tidak apa-apa, karena seorang praktisi, seorang lawyer profesional, dia punya konsekuensi. Dari apa yang saya yakini, apa yang saya kaji dan tim, maka itu yang saya sampaikan. Tentu dalam rangka presumption of innocence. Di luar Peggy Bang, saya ingin mengembangkan. Ini saya dengar Abang disebutkan menjadi tim pengacara ataupun kuasa hukum Abdul Pasren, ketua RT yang disebutkan
pada saat itu para terpidana menginap di kediamannya. Tapi belakangan ini entah kemana rimbanya ini Pak RT. Kita tidak pernah menemukan beliau. Kami juga udah berusaha untuk mewawancarai beliau dan lain sebagainya. Tapi bisa cerita mengenai ini Pak? Bukan saja Pak Pasren, bukan saja Pak Kafi adanya yang susah ditemui, Pak Rudiana juga susah ditemui. Betul. Pertanyaannya, kemana mereka? Saya jawab, Pak Pasren dan Pak Kafi ada di Cirebon. Masalahnya, kita tidak mau tunjukkan dia ke publik. Karena itulah saya, sebagai lawyernya, saya lebih memilih di luar. Biar teman-teman yang di dalam untuk bantu Pasren. Kenapa? Karena sekarang banyak upaya-upaya, banyak usaha-usaha orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang coba mempengaruhi para saksi. Termasuk Pak Pasren itu, termasuk Pak Suroto juga didekat-dekati. Tapi kita sudah kunci, Bapak kalau kasih kuasa ke kita tidak boleh dicabut loh. Karena kita bertaruh ini untuk bagaimana hukum berjalan dengan tepat. Jadi terhadap Pak Pasren, terhadap Saudara Kafi, semuanya jalan baik saja dan tidak ada masalah. Masa dengan spanduk, dengan baliho, dengan poster demo, minta Pasren kau di mana ini? Nggak ada hubungannya, nggak berkualitas untuk kesaksian dan nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena keterangan itu adanya di pengadilan. Dan kalau Anda tekan, justru itu salah. Kenapa Anda menekan saksi? Nah, Kan gitu. justru kalau bisa kita gunakan logika terbalik, kalaulah dirasa yang bersangkutan benar, mengapa harus menyembunyikan diri? Mengapa tidak harus keluar kepada publik dan menceritakan apa yang sebenar-benarnya? Inilah fenomena yang berubah sejak zaman modern, terutama tentang media sosial. Jangankan Pak Pasren, jangankan Kafi, jangankan Pak Suroto, Yosi Ahdian yang jelas dia pengacaranya saja dibilang nggak pengacara. Jangankan dia, saya saja dibully. Konteks kekinian adalah penghakiman orang versi media dan masyarakat sangat berpengaruh pada fisik dan pikiran orang. Jadi Anda ingin mengatakan Pak Pasren tidak muncul karena dia tidak mau dibully? Yes, tidak ingin ada dapat tekanan. Karena dia tidak kuat mentalnya seperti kita. Kalau kita mau tiap hari nggak ada masalah. Karena itulah fenomena. Tapi yang harus saya katakan, apapun tekanan media sosial, apakah tekanan netizen atau orang di luar sana, tidak pernah merubah KUHP dan tidak akan pernah merubah pendirian para penyidik. Dan itu yang saya minta. Hukum, rule of law, equal terhadap semua. Abang seorang praktisi hukum, seorang lawyer, Yes. dan itu merupakan entitas penegak hukum, kan? Yes. Yang saya yakin betul, kalaulah memang ada sumbangsi di dalamnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan harus dilakukan dan wajib dilakukan itu. Nah, kalaulah kemudian kesaksian Pasren ini bisa memberikan titik terang bagi publik tentang apa sesungguhnya yang terjadi, mengungkap kebenaran yang kita tanya-tanya tentang apa yang terjadi 8 tahun silam. Kenapa tidak keluar saja, Bang? Kenapa tidak memberikan dan mendorong yang bersangkutan untuk menyampaikan yang sesungguhnya versi yang beliau yakini dan beliau yakini bahwa itu betul-betul terjadi begitu. Lantas ketika saat ini malah berdiam diri, menjauhkan diri dari publik dan sebagainya, justru semakin banyak yang membulinya, semakin banyak yang tidak menemukan kebenaran bahkan keadilan. Ya, kami berpikir sebaliknya. Kalau dia tampil, justru dia akan kesulitan. Pertanyaan akan datang kiri dan kanan. Ingat, dia telah memberi kesaksian di pengadilan. Jangan sampai dia seperti Liga Akbar. Bersidang di pengadilan, memberi keterangan di bawah sumpah, lalu kemudian sekarang dipanggil oleh polisi. Dibilang kami nggak ngerti kenapa dipanggil. Maka saya bilang, para pengacara, adik-adikku, sahabat-sahabatku, janganlah sampai Anda membela orang, Anda gotong-gotong ini klien, untuk Anda pamer-pamer masuk TV, tapi konsekuensinya pada klien Anda. Kasihan dia. Makanya saya katakan, sekarang kalau Pak Pasren berani merubah keterangan dia, sementara dia sudah memberi penjelasan di bawah sumpah, dan itu ancaman hukumannya 9 tahun, konsekuensi terlalu berat. Maka menjadi kewajiban hukum sebagai lawyer profesional, kita kepada Pak Pasren menyarankan untuk beliau, jangan bicara apapun, sampai nanti kasus ini sampai di pengadilan. Kalau hakim menganggap penting Pasren dihadirkan, silakan dia datang ke pengadilan. Tapi kalau dia nanti bicara, ditekan, salah ngomong, bias kemana-mana. Karena ini adalah atensi rakyat dan presiden, termasuk Pak Kapolri. Maka saya tidak sepakat ada tim pencari fakta. Akan lebih gentle cara-cara seperti Adinda Abraham ini. Ini lebih mengusut, lebih kena, dan dapat dipertanggungjawabkan statementnya, terukur. Tidak dengan cara-cara yang barbar. Itu tuh.
Oke. Bang, terakhir ya Bang, ada satu yang Siap. terlewat mengenai keterlibatan Peggy tadi. Keterlibatan Peggy Yes. ini kan diungkap oleh kesaksian yang namanya Aep. Ya. Nah, Aep ini disebutkan melihat Peggy dan mengetahui wajah dan identitas Peggy saat kejadian. Dan kini pun Aep justru juga semacam tidak kelihatan dan hilang di permukaan bumi. Banyak yang meragukan kesaksian Aep, bahkan saya pun Bang ya, saya sudah telusuri di sana dan saya juga mempertanyakan ketika dia disebutkan ke warung membeli kopi dan kemudian melihat ada aktivitas pelemparan dan sebagainya, ya cukup jauh secara jangkauan, secara jarak dan sebagainya, dan keterangan dan lain sebagainya yang justru kemudian membuat orang tidak percaya. Komentar Anda? Aib baik-baik saja. Saya sudah tanya penyidik, dia ada di Bandung, tidak ada masalah. Kalau diperlukan di pengadilan dia akan tampil. Semua saksi yang memberi keterangan kepada penyidik terkait dengan Peggy dan 8 terpidana, termasuk Saka Tatal, pada waktunya kalau diperlukan oleh pengadilan dan penyidik mereka akan tampil. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada, hanya semata-mata menjaga supaya mereka tidak diintervensi. Jangankan sikap polisi atau kita, Farhad aja dia bilang saksi dia simpan sekarang di Bogor sana, takut diintervensi. Itu saja. Jadi pesan saya, ini pertaruhan tentang bagaimana hukum tegak atau tidak. Karena itu majelis hakim ke depan tolong periksa dengan benar. Kalau ada koreksi kita setuju, eksaminasi, lakukan semuanya, periksa putusannya atau tadi pra adjudikasi maksud saya, kita uji, diperiksa dan lain-lain sebagainya. Ketika penuntutan dan ketika penyidikan. Ada pra-adjudikasi, ada eksaminasi, ada scientific crime investigation. Hanya untuk melengkapi. Ingat, tidak adanya scientific crime investigation bukan berarti tidak lanjut perkara. Karena itu bagian dari pendukung. Hanya yang disampaikan Pak Kapolri, perlu itu ke depan, yes, kita sepakat. Supaya ke depan, kalau bahasa kita, kulluhum ajmain. Bahasa karunya lengkap klina. Lengkap seluruhnya sehingga komprehensif. Terima kasih. Thank you. Rasman Arif Nasution, praktisi hukum sudah berbincang bersama kami. Saya Abraham Silaban di AB+.